Halo, sahabat Jari Pelawi Chess. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Sudah lama tidak upload Jari Pelawi Chess. Kali ini saya hadir kembali teman-teman. Ada sedikit urusan beberapa waktu yang lalu. Langsung saja teman-teman, video pembuka yang saya berikan sangat spektakuler. Kehancuran Magnus Carlsen teman-teman. Bagaimana? Kalian senang atau biasa saja? Coba kita ambil ilmunya. Bagaimana Lee Kwang Lim menghancurkan Magnus Carlsen dengan langkah taktikal dan brutal. Title Cup 2024. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Lee Kwang Lim memegang buah putih, memainkan kuda penempatan ke F3. Terjadi pembukaan ready opening, teman-teman. Kita melihat Magnus Carlsen pion D6. Putih membalas pion D4. Setelah hitam mengeluarkan gajah ke G4 dan putih penempatan pion ke E3, maka terjadi wade defense variation. Magnus Carlsen penempatan pion ke E6. Lee Kwang Lim langsung pion H3. Gajah tidak memukul kuda, tetapi tetap menjaga pinan kepada Menteri Putih. Penempatan ke H5. Lee Kwang Lim kuda ke C3. Hitam kuda ke F6, lalu putih. Di sini teman-teman penempatan Menteri ke E2, langsung mengambil lini center. Hitam penempatan kuda ke C6. Bagaimana langkah mundur yang dilakukan oleh Magnus Carlsen setelah Lee Kwang Lim pion G4 mengancam gajah, perwira mundur ke G6 dan kembali di sini perwira dipukul mundur. Kali ini kuda kembali ke kandang ke B8. Putih tidak agresif memainkan pion untuk mengancam posisi gajah petak putih, tetapi dia mengancam kuda memainkan pion ke E5. Terjadi pertukaran pion, tetapi saling memukul teman-teman. Terlihat jalur D sudah dikuasai oleh Menteri Hitam. Penempatan kuda ke C6, lalu putih gajah ke G2. Hitam gajah ke D6, putih pukul pion dengan pion dan disambut oleh gajah. Lee Kwang Lim teman-teman, perhatikan gajah penempatan ke E3, persiapan rokade sayap menteri ataupun rokade sayap raja. Magnus Carlsen menetapkan rokade sayap raja. Balasan dari Lee Kwang Lim, rokade sayap menteri diperlihatkannya teman-teman. Rokade berseberangan tentunya sangat agresif. Kita lihat Magnus menteri ke E7. Lee Kwang Lim penempatan benteng ke jalur E, sama halnya dengan Magnus Carlsen juga mengambil jalur lini center, penempatan benteng ke E8. Menteri ke B5. Pion mengancam, lalu menteri ditempatkan ke A3. Tidak memukul pion yang ada di B7. Kali ini pion tersebut mengancam menteri. Menteri memukul pion yang ada di A6. Kuda mengancam menteri. Di sini teman-teman, menteri pukul pion. Magnus Carlsen berharap bentengnya ke B8. Lagi-lagi, menteri diancam dan mundur ke tempat semula ke E2. Ada kuda pukul pion. Tapi sebentar teman-teman, ada langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam. Rekomendasi dari komputer, penempatan kuda ke E4. Apabila putih berani memukulnya, maka jelas tempo skak dilakukan. Dua alternatif raja, bisa ke B1. Kita jalankan sebentar teman-teman. Benteng memukul pion, dipukul oleh raja. Ada ancaman skak, terpaksa raja ke A1. Berikutnya tempo skak. Dan di sini teman-teman dikorbankan kembali, tetapi ada benteng. Jelas teman-teman, posisi seperti ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Raja Putih. Karena apa? Jika benteng ke B1, tetap kuda ke C3, skakmat.
Dan mungkin ada teman-teman yang berpikir dengan kondisi seperti ini, saat diancam oleh kuda, raja tidak ke B1 tetapi ke D2. Sama saja teman-teman. Langkah hitam, tempo skak, gajah ke B4. Ditutup oleh pion, dipukul saja. Apabila pion menyambutnya, maka benteng akan mendapatkan menteri. Hitam lebih unggul untuk dijalankan ke depannya. Kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen tidak mengambil langkah kuda ke E4 tetapi memukul pion dengan kuda langsung tempo skak. Lee Kuan Lim mengeksekusi kembali dengan kuda. Dipukul oleh gajah. Di sini gajah ditempatkan ke D4. Ada pin terhadap pion. Maka pion dimainkan mengancam kuda. Kuda ke D2. Pion kembali mengancam gajah. Lee Kuan Lim mundur gajah ke C3. Magnus Carlsen kuda ke D5. Balasan dari putih, penempatan gajah ke A5 teman-teman. Hitam gajah ke E5. Kuda langsung menempatkan dirinya ke C4 melindungi pion. Magnus langsung mengeksekusi. Setelah gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. Di sini Magnus Carlsen tempo skak. Raja ke D2. Ini pertandingan aslinya teman-teman. Tempo skak ditutup oleh benteng. Bagaimana Lee Kuan Lim ditekan atau buah putih dengan posisi seperti ini? Raja mundur ke E1. Dan di sini putih memakannya dengan raja. Magnus Carlsen dari awal sudah agresif teman-teman, tetapi Lee Kuan Lim tetap melakukan pertahanan dan mengintip serangan balik yang akan dilakukan. Setelah gajah mengikat diri kepada pion, sebentar teman-teman. Andai saja Magnus Carlsen melakukan langkah menteri ke E3, ini rekomendasi dari komputer. Raja ke F1. Ada benteng tempo skak. Dan di sini tutup oleh gajah, dipukul saja teman-teman. Raja ke G2. Kembali skak. Raja ke H1. Skak mat. Tak terhindarkan. Tetapi langkah rekomendasi dari komputer ini tidak dilihat oleh Magnus Carlsen, mungkin keterbatasan waktu yang sudah mepet. Dia tidak memainkan menteri ke E3 tetapi memainkan gajah ke D4, mengikatnya dengan pion. Lee Kuan Lim, gajah mengancam menteri. Menteri ke E5. Pion C3 mengancam gajah. Raja bergeser ke H8. Di sini teman-teman sudah terlihat bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh Lee Kuan Lim berhasil. Setelah terjadi pertukaran perwira, kali ini benteng ditempatkan ke F1. Walaupun terlihat ada pion mengancam raja, mudah saja raja ke F2. Pion kembali mengancam raja, raja ke G1. Tidak memukul gajah, Magnus Carlsen pion ke E2, mengancam benteng. Lee Kuan Lim menutupnya. Penempatan benteng ke E1 memaksa Magnus Carlsen penempatan kuda ke E3. Lalu kondisinya seperti ini teman-teman. Kita akan pelajari bagaimana langkah Lee Kuan Lim setelah memenangkan satu perwira. Magnus Carlsen posisi bertahan. Perhatikan teman-teman. Benteng putih ditempatkan ke E1. Kali ini akan dilakukan manuver yang sangat cantik oleh Lee Kuan Lim. Menteri ke F4. Magnus Carlsen hanya bisa melakukan langkah tempo. Tidak seperti langkah berulang, karena pergerakannya berbeda. Lee Kuan Lim menginginkan ini. Saya akan jelaskan. Setelah menteri ke F3, Magnus Carlsen tetap melakukan langkah tempo. Gajah ditempatkan ke D4. Dan Magnus Carlsen raja ke H8. Kali ini gajah ke F2. Bagaimana dia menciptakan peluang agar menukarkan perwira teman-teman? Ya, seperti ini.
menteri ke D5. Magnus Carlsen benteng ke F8, menteri ke D3. Di sini kembali benteng ke E8 dan benteng ke B1. Menteri ke F7. Mengajak pertukaran. Ditolak. Lalu putih penempatan gajah ke E1. Bertukar. Yang tadinya benteng yang ada di E1 kali ini gajah. Karena apa? Benteng akan ditukar. Magnus Carlsen tidak punya banyak pilihan. Seolah mengancam menteri tetapi ada benteng ke A8. Mengepit. Benteng pukul benteng. Terjadilah pertukaran perwira. Langkah berikutnya, putih akan mengeksekusi pion yang ada di E2. Bagaimana teman-teman? Langkah yang sangat sederhana tetapi bermakna. Walaupun hitam terlihat di sini membuka ruang agar dia bisa mendapatkan tempo skak. Itu dibiarkan oleh Li Guangling. Karena apa? Dengan kondisi skak terlebih dahulu, raja mundur ke H7, raja bergeser ke F2. Ada menteri ke E5. Mengajak pertukaran. Didapatkan tempo skak. Tetapi setelah raja ke E3 kembali didapatkan oleh menteri hitam, tetapi mengajak pertukaran kembali teman-teman. Dan di sini malah menteri ditempatkan ke E6 tempo skak dan harus ditukarkan. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Luar biasa teman-teman. Kita ambil pelajaran pentingnya dari Li Guangling. Dari awal diserang, tetap bertahan yang sangat rapi yang ditunjukkannya. Merubah keadaan. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Tidak bisa teman-teman. Raja tidak bisa main ke depan. Pion maju dan putih juga maju pion ke H6. Raja akan mengeksekusi pion yang ada di G6. Luar biasa teman-teman. Pelajaran penting bagi kalian untuk terapkan saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini, hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dukung terus, komentar yang positif. Berikan like. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.